Ini adalah iPhone Air. Nggak terasa gue udah pakai iPhone Air ini selama kurang lebih sekitar 3 bulan terakhir. Dan semakin lama gue pakai iPhone Air, sepertinya gue makin suka sih sama iPhone Air ini. Jadi gue udah coba pakai iPhone ini buat jadi daily driver, dipakai buat sosmed, ambil foto, video, email, termasuk sesekali buat main games. Ya seperti kayak pakai HP pada umumnya lah. Dan menurut gue iPhone Air ini udah reliable juga sebagai daily driver. Paling nggak dari pengalaman gue. Walaupun seperti yang kita tahu ada beberapa hal yang dikompromikan di iPhone Air, tapi buat gua plusnya masih lebih banyak. Dan sedikit spoiler, sekarang iPhone Air ini udah agak lebih worth it loh. Dan gua akan jelasin alasannya kenapa di video kali ini. Kita mulai dulu dari hal yang cukup unik dari iPhone Air ini yang ngebedain dari lineup iPhone lainnya, bahkan lineup iPhone beberapa tahun terakhir, yaitu desainnya. Nah setelah sekitar 3 bulan terakhir pakai iPhone Air ini, menurut gue desainnya masih cakep banget kok. Memang beda banget dari iPhone 17, iPhone 17 Pro, dan bahkan iPhone keluaran beberapa tahun terakhir. Tapi bedanya ini lebih ke arah yang bagus. Desainnya tuh simple banget. Kalau teman-teman bandingin sama misalnya kayak iPhone 17 Pro, iPhone Air ini desainnya definisi simple. Terus nggak cuma itu aja, gue juga udah pernah lihat semua varian warna dari iPhone Air secara langsung dan menurut gue itu semua pilihan warnanya bagus-bagus loh. Mungkin minusnya dari warna gelap kayak gini sama kayak di device lainnya. Kalau ada debu itu bisa kelihatan banget. Atau ada bekas pegang iPhone-nya, fingerprint, itu bisa agak kelihatan dibandingkan yang warna cerah. Jadi kadang iPhone Air ini bisa kelihatan agak kotor, padahal sebenarnya bukan karena kotor sih, tapi karena ada debu sedikit aja itu bisa langsung kelihatan banget. Tapi walaupun begitu, warna manapun yang kalian pilih menurut gue iPhone Air itu pilihan warnanya udah bagus-bagus semua. Terus hal lainnya yang sangat gue apresiasi dari iPhone Air sampai hari ini adalah tipis dan ringan banget. Gue perlu tekanin banget feel-nya pas pegang iPhone Air ini tuh nyaman banget loh. Mau satu tangan, mau sambil pegang dua tangan. iPhone Air ini menurut gue iPhone yang paling nyaman buat digenggam dalam beberapa tahun terakhir. Nah sekarang gue lagi ada iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Plus. Dan setiap kali pindah-pindah HP terus pakai yang iPhone Air, itu feel-nya beda banget sih. Bahkan pas pegang iPhone yang lain tuh jadi berasa berat. Apalagi iPhone 17 Pro walaupun bukan yang tipe Pro Max. Dan secara ukuran juga lebih kecil dari iPhone 16 Plus. Tapi ini sebenarnya lebih berat dibandingkan yang lain. Jadi iPhone Air ini memang spesial banget karena tipis dan ringan. Bahkan pas iPhone Air ini dipakein case seperti ini, case Apple yang buat iPhone Air, ini masih tipis dan ringan banget. Oh ya, buat teman-teman yang lagi cari case buat iPhone Air, gue juga saranin kalian buat cari case yang tipis aja supaya kesan tipis dan ringannya itu tetap ada. Kalau misalnya pakai case yang tebal, jadinya udah kurang karena tipis itu kan salah satu nilai utama dari iPhone Air. Overall secara desain, menurut gue iPhone Air tetap desain iPhone terbaik sih kali ini. Kelihatan cakep, simple, tipis, dan ringan. Nah kalau ngomongin soal durability, tahun ini sepertinya iPhone Air bisa dibilang iPhone yang punya durability yang bagus ya. Karena jadi satu-satunya iPhone yang masih pakai frame titanium. Dan kalau teman-teman lihat tes durability-nya juga udah bagus banget, nggak gampang ketekuk walaupun tipis. Setelah 3 bulan pemakaian, sejauh ini sih masih aman banget ya, masih mulus loh. Bahkan kalau di gua, iPhone Air-nya juga nggak ada baret. Ya memang selama gua pakai iPhone Air ini 3 bulan terakhir, bisa dibilang 90% pemakaiannya tuh sambil dipakein case supaya lebih aman. Tapi sejauh ini nggak ada baret pemakaian, jadi masih mulus, termasuk di frame titaniumnya juga masih bagus. Walaupun framenya ini lumayan jadi magnet buat fingerprint ya, tapi masih bagus lah iPhone Air ini masih pakai titanium. Next kalau kita lanjut ke bagian baterai, experience gue kurang lebih masih sama seperti di video review yang pertama kali, yaitu baterai iPhone Air ini udah lebih dari cukup buat seharian. Gue ngerti banget kalau banyak orang yang ragu sama baterainya karena kapasitasnya cuma sekitar 3100 mAh, yang secara angka termasuk kecil sih kapasitasnya karena ngincer tipis. Tapi jangan salah, baterai iPhone Air ini udah cukup reliable buat jadi daily driver karena baterainya bisa all day battery life. Nah tapi gue perlu tekenin kalau ini dari experience gue pribadi ya yang jarang pakai iPhone Air buat main games. Ada sih sesekali main games, tapi jarang banget. Makanya gue bilang baterainya bisa all day battery life. Kalau buat teman-teman yang suka main games yang bisa dalam satu hari main games dalam waktu yang lama di HP, iPhone Air ini tentu bukan pilihan yang tepat ya. Gue yakin buat teman-teman yang berminat buat ganti ke iPhone Air, pasti kalian juga sedikit banyak udah tahu bakal ada hal-hal yang dikurangin supaya bisa ngincer setipis ini. Dan salah satu hal yang dikurangin adalah baterainya. Tapi jangan salah sangka juga. Yang mempengaruhi baterai awet atau enggak itu nggak cuma angka mAh-nya aja, tapi OS, chipnya itu juga ngaruh, bahkan cara pakai HP-nya, suhu lingkungan juga ngaruh. Jadi banyak faktor. Tapi kalau buat gue yang kebanyakan aktivitas di perkotaan, di studio, itu baterainya udah bisa tahan seharian. iPhone Air ini bisa dapat sekitar 6 jam screen time, kadang bisa 7 kalau lagi nggak banyak pakai iPhone-nya, tapi kadang juga bisa cuma 5 jam kalau lagi sering pakai iPhone-nya. Kalau buat gue pemakaiannya beragam banget sih. Kalau lagi mau buat video tentang iPhone Air, tentu gue bakal pakai iPhone-nya lebih banyak dari biasanya. Atau buat konten, foto, video itu juga. Tapi kalau lagi nggak buat konten, itu bisa agak berkurang, cuma penggunaan biasa aja. Kalau lagi buat konten yang banyak pakai kamera,
Itu juga baterainya biasanya nggak akan tahan seharian sih, karena pakai kamera juga lumayan boros baterai. Tapi kalau lagi digunakan normal, seperti HP sehari-hari aja gitu, iPhone Air ini udah bisa banget buat seharian. Nah, karena sekarang gue juga lagi pakai iPhone 17 Pro, ini dari pengalaman gue kalau misalnya lagi nggak gitu banyak pakai iPhone 17 Pro, itu biasanya baterainya bisa tahan sekitar 1,5 hari gitu. Bedanya sama iPhone Air adalah kalau iPhone Air ini, ya dari pengalaman gue sih pas banget 1 hari, nggak bisa lebih. Kadang bisa sih, sisanya itu 10%, 5% pas besoknya. Tapi kalau cuma sisa segitu, gue udah nggak hitung lagi lah, karena ya udah perlu dicas juga. Ngomong-ngomong, ini pengalaman gue pakai iPhone Air yang udah pakai eSIM ya, karena cuma bisa eSIM aja. Kadang sambil connect WiFi juga sih, jadi kayak pakai HP seperti biasa lah. Tapi overall untuk device setipis ini, menurut gue sih baterainya udah termasuk oke. Nah, Apple juga ada buat power bank yang khusus buat iPhone Air, yaitu MagSafe Battery Pack, yang cuma kompatibel sama iPhone Air. Jadi seandainya baterai iPhone-nya kurang atau udah mau habis dan kalian masih butuh pakai iPhone-nya, teman-teman bisa pakai MagSafe Battery Pack ini. Tapi kalau menurut gue ini salah satu aksesoris iPhone Air yang bisa dibilang cukup premium ya, karena harganya itu $99 atau kalau di Indonesia harganya udah sekitar 2,5 juta. Nah, kenapa gue bilang premium? Sebenarnya bukan karena harganya aja sih. Karena banyak juga kok powerbank lain yang harganya jutaan. Tapi yang bikin greget buat gue adalah kapasitasnya. Powerbank ini cuma bisa cas iPhone-nya up to 65%. Yang menurut gue ini agak kecil sih buat powerbank yang harganya jutaan. Nggak cuma itu aja, charging speed secara wireless juga cuma 12 watt yang menurut gue ini agak lebih pelan dibandingkan powerbank MagSafe lainnya yang biasanya sekitar 15 watt. Jadi powerbank ini kayak casnya lebih pelan, lebih sedikit, tapi harganya lebih premium. Ya mungkin keunggulan powerbank ini yang gue suka adalah bentuknya tipis, jadi walaupun sambil dipakein ke iPhone Air, itu juga masih tipis. Beda sih sama powerbank yang kapasitasnya besar dan ukurannya lebih tebal. Nah, kalau MagSafe Battery Pack ini memang udah dirancang khusus buat iPhone Air. Nah, tapi karena gue juga iseng, gue juga udah cobain pakai MagSafe Battery Pack ini ke iPhone 17 Pro. Dan ternyata bisa juga loh. Tapi ditempelnya harus miring kayak gini. Jadi sebenarnya hitungannya ya nggak bisa sih, tapi kalau kepepet ya tinggal ditempel miring aja. Terus gue juga udah coba apakah iPhone Air ini bisa pakai powerbank lain yang biasanya buat iPhone tipe Pro atau yang biasa. Dan ternyata bisa juga kok. Cuma sekali lagi kalau mau yang tipis dan dipakein ke iPhone Air juga masih tipis, MagSafe Battery Pack ini pilihan yang oke. Next kita lanjut ke bagian layar yang menurut gue ini juga salah satu poin yang sampai sekarang gue suka banget dari iPhone Air. Gue suka banget layar iPhone Air ini yang bagus banget. Ini sebenarnya layar yang sama loh kayak di iPhone 17 Pro. Layar OLED dengan maksimum brightness yang sama, terus juga 120 Hz, always on display. Dan karena gue lagi pakai iPhone 17 Pro dan iPhone Air, experience-nya kurang lebih sama. Dua-duanya punya layar yang bagus. Bahkan gak cuma itu aja, gue juga suka banget ukuran layar dari iPhone Air. Kayaknya layar 6,5 inci ini ukuran yang pas banget loh. Nggak terlalu besar kayak misalnya di iPhone 16 Plus, tapi masih sedikit lebih besar dari iPhone 17 atau iPhone 17 Pro. Kalau misalnya buat nonton sambil pakai AirPods misalkan, kalau ditanya lebih nyaman nonton di iPhone 17 Pro atau iPhone Air, menurut gue jawabannya iPhone Air sih. Karena layarnya sama bagusnya dan dengan ukuran yang sedikit lebih besar, tapi tetap nggak kebesaran. Kalau nonton sambil pegang iPhone-nya pun juga masih nyaman banget. Gue yakin kalian juga pasti bakal suka banget deh lihat layar iPhone Air ini. Plus dengan desain yang keren kayak gini, bikin iPhone Air-nya juga makin cakep. Nah, walaupun layarnya udah bagus, terus juga ukurannya udah pas, mungkin yang bikin pengalaman nonton di iPhone Air ini jadi kurang seru atau kurang menarik adalah di bagian speakernya. Karena speakernya cuma ada satu mono. Jadi suaranya nggak sekencang iPhone tipe lain, bassnya juga kurang. Apalagi kalau di volume tinggi juga distorsinya agak terasa. Sebenarnya kalau ditanya udah cukup bagus atau enggak, ya jawabannya udah cukup-cukup aja sih. Cuma karena gue backgroundnya pakai iPhone tipe Pro, jadi pas cobain iPhone Air, itu lumayan terasa bedanya. Dan kalau teman-teman biasanya pakai HP yang speakernya udah stereo, mungkin bisa terasa juga speakernya agak kurang. Kebanyakan kalau lagi nonton di iPhone Air, gue biasanya sambil pakai AirPods, jadi walaupun speakernya kurang, nggak akan ngaruh kalau pakai AirPods. Tapi harus gue akui, karena ada situasi di mana misalnya lagi di tempat yang agak rame atau tempat yang agak berisik, itu bisa agak susah buat denger dari speakernya iPhone Air. Itu biasanya antara nggak terlalu kedengeran atau kualitas audionya agak kurang, jadi harus bener-bener didengerin kayak gini. Tapi ya kalau kalian tim yang sering banget pakai AirPods, soal speakernya ini nggak akan ngaruh sih sama kalian. Next kita lanjut ke bagian kamera iPhone Air yang menurut gue punya beberapa poin yang bagus. Pertama mungkin kita ke bagian kamera depan dulu kali ya, yang menurut gue iPhone Air ini kamera depannya bagus loh. Ya sebenarnya kamera depannya sekarang udah di-upgrade sih, mau itu di iPhone Air, 17 Pro, atau iPhone 17. Jadi sekarang udah 18 megapiksel, terus sensor kamera udah kotak, jadi mau foto portrait atau landscape tinggal klik satu tombol aja, nggak usah putar-putar HP-nya. Terus center stage pas video call, fitur yang mirip kayak di iPad juga udah bisa.
Terus dual capture pas video itu juga bisa. Bahkan kamera depannya juga sekarang udah lebih stabil dibandingkan tipe-tipe iPhone sebelumnya. Gue pribadi suka banget sih hasil foto atau video dari kamera depan iPhone yang sekarang, termasuk iPhone Air. Gambarnya lebih detail, tekstur kulitnya juga lebih bagus. Dan di situasi low light juga noise-nya termasuk minim. Untuk kamera belakangnya, walaupun cuma ada satu kamera utama aja, kameranya ini bagus kok. Gambarnya tajam, warnanya bagus, dynamic range-nya juga oke. Terus blur background-nya juga bagus. Jadi sebenarnya walaupun cuma satu kamera tapi kualitasnya tuh udah bagus. Ya memang kadang ada situasinya di mana gue butuh kamera ultra wide, tapi sebenarnya kamera wide dari iPhone Air ini bisa dibilang dari use case gue sekitar 90% itu kamera wide udah cukup. 26mm ini focal length-nya udah cukup oke kok. Kalau untuk kamera telefoto sih itu lebih nggak apa-apa ya, nggak ada di iPhone Air. Gue merasa lebih butuh kamera ultra wide. Kalau seandainya ada kamera ultra wide, menurut gue ini bisa lebih mantep lagi. Di iPhone Air ada dua opsi sih, ada yang 2x juga kalau mau lebih zoom. Tapi saran dari gua, kalau bisa pakai kamera utamanya aja yang 1x dibandingkan yang 2x kalau kalian mau mendapatkan kualitas kamera terbaik dari iPhone Air ini mau buat foto atau video. Karena kalau yang 2x itu sebenarnya udah crop dari sensor kamera utama. Walaupun sebenarnya yang 2x itu juga hasilnya masih oke sih. Kamera iPhone Air ini menurut gue definisi kamera yang iPhone banget. Simple iya, nggak terlalu banyak fitur yang gimana di kameranya. Dibandingkan misalnya sama iPhone tipe Pro. Tapi jadinya gampang kalau mau ambil foto atau video dari kamera iPhone Air dan hasilnya pun reliable. Kameranya cocok lah buat orang-orang yang nggak perlu fitur-fitur profesional di kamera iPhone. Paling cuma yang ngincer foto atau video yang bagus aja. Dan yang sekali jepret langsung hasilnya tuh oke tanpa perlu setting yang banyak. Nah iPhone Air ini bakal pas banget. Dan ngomong-ngomong soal video, gue juga perlu apresiasi kualitas video dari kamera iPhone Air karena kualitas videonya tuh bagus loh. Menurut gue udah termasuk bagus di situasi yang pencahayaannya bagus atau yang pencahayaannya minim. Terus stabil juga iya. Buat sehari-hari atau bahkan buat konten pun menurut gue kameranya udah bagus. Memang nggak ada fitur-fitur pro kayak ProRes, ProRAW, tapi kalau kalian mau pakai iPhone yang langsung foto, langsung video dan hasilnya oke, tanpa harus pusingin banyak settings, iPhone Air ini kameranya udah bagus. Kalau ngomongin soal performa, kita juga bisa anggap remeh performa dari iPhone Air ini karena sebenarnya secara spesifikasi, ini tuh spesifikasinya hampir sama kayak iPhone 17 Pro. Cuma kurang satu core GPU aja dan sisanya itu sama. Kalau dari penggunaan gua 3 bulan terakhir, sejauh ini sih ngapain aja udah lancar banget. Experience-nya sangat nyaman dan cepet. Kalau ditanya bisa panas, overheat atau enggak, kalau dari pengalaman gue kalau dipakai buat main games dalam waktu yang lama yang sebenarnya gue tidak merekomendasikan kalian pakai iPhone Air buat gaming banget, itu bisa panas sih. Dan karena tipis juga jadi lumayan terasa kalau suhunya lagi tinggi. Tapi kalau kalian tipe yang kayak gue yang jarang main games di iPhone ya sebenarnya nggak akan panas gimana, paling use case lainnya yang bisa bikin agak lebih tinggi suhunya adalah pas banyak pakai kamera. Yang juga iPhone manapun sebenarnya juga sama. Jadi selama dipakai normal, paling sesekali aja baru main games, performanya ini udah oke kok. Agak unik juga ya, karena sebenarnya secara spesifikasi, iPhone Air ini tuh bisa banget buat di-push untuk main games, karena spesifikasinya mirip kayak di iPhone 17 Pro. Tapi ya paling cuma bisa main sebentar aja karena baterainya langsung habis. Nah kalau ngomongin soal harga, gue baru cek lagi dan ternyata sekarang iPhone Air ini agak lebih worth it ya, karena harganya udah turun. Sekarang harganya 18 juta yang sebenarnya udah nggak beda jauh sama harga aslinya $999. Kalau menurut gue masih agak susah ya buat bilang iPhone Air ini worth it karena harganya masih agak tinggi. Tetap sih opsi paling worth it saat ini menurut gue ada di iPhone 17. Tapi ya sekarang harganya agak lebih oke dibandingkan sebelumnya yang 21 jutaan. Tapi di luar soal harga, menurut gue iPhone Air ini iPhone yang bagus. Experience-nya nyaman banget sih pakai iPhone yang paling tipis saat ini. Memang ada beberapa aspek jadi dikurangin supaya bisa lebih tipis, tapi menurut gue banyak aspek yang bagus kok yang bisa diapresiasi dari iPhone Air generasi pertama ini. Build quality bagus, layarnya juga bagus. Kamera juga sangat reliable buat foto dan video. Spesifikasinya juga mantep, nggak beda jauh sama iPhone tipe Pro. Gue pribadi suka sih iPhone Air ini. So itu dia review update setelah 3 bulan menggunakan iPhone paling tipis saat ini, yaitu iPhone Air. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kan udah tertarik buat ganti ke iPhone Air atau belum dengan harga yang sekarang? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!